Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun review terhadap jurnal yang menjadi objek pada kajian ini. Kajian ilmiah terhadap sebuah jurnal memiliki peran penting dalam memperkaya khazanah keilmuan, terutama dalam menilai kualitas metodologi, ketepatan analisis, serta kontribusi hasil penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam mukadimah ini, penulis berupaya memberikan gambaran awal mengenai urgensi topik yang diangkat dalam jurnal tersebut, alasan pemilihan jurnal sebagai bahan kajian, serta ruang lingkup analisis yang akan dilakukan. Review ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai substansi jurnal, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut untuk kepentingan akademik maupun praktis. Jurnal yang akan penulis review di sini berjudul Hak Anak Tiri Terhadap Waris dan Hibah Orang Tua ditinjau dari Hukum Waris Islam. Jurnalnya ialah Jurnal Ilmu Hukum, volume dan halaman volume 5 nomor 2, dan jurnal ini terbit pada tahun 2017. Penulis dari jurnal ini ialah Putu Arisara Devianti dan Made Suksma Prijandini Devi Salain, serta reviewer pada jurnal ini bernama Muhammad Hafiz Irfandani dengan NIM 2023032718 pada tanggal 30 November 2025. Review jurnal ini dibuat. Abstrak yang diberikan oleh jurnal ini ialah kehadiran anak tiri di dalam suatu perkawinan membutuhkan adanya suatu kepastian hukum terhadap haknya pada saat pembagian warisan atau hibah yang diberikan orang tuanya, karena statusnya yang berbeda dari anak kandung. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui hak anak tiri dalam pembagian warisan dan hibah yang bisa diperolehnya atas harta orang tuanya, yang khususnya ditinjau dari hukum waris Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menganalisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah anak tiri bukanlah ahli waris di dalam keluarga, tetapi berhak mewarisi melalui jalan hibah. Kemudian kata pengantarnya dari jurnal ini ialah harta merupakan aset penting bagi manusia. Salah satunya dapat diperoleh melalui proses pewarisan ketika seorang meninggal dunia. Mekanisme pewarisan ini harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, khususnya hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI buku 2). Aturan tersebut disusun untuk memastikan bahwa pembagian harta peninggalan dilakukan secara adil, tidak merugikan pihak manapun, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris. Dalam konteks ini, hukum waris Islam berperan penting dalam menjamin terpenuhinya hak anak sebagai penerus, termasuk anak tiri, agar mereka dapat memperoleh bagian sesuai ketentuan. Dengan demikian, pengaturan pewarisan dalam KHI bertujuan agar harta peninggalan dapat dimanfaatkan secara baik dan adil oleh para ahli waris. Kemudian metode penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena penulisan ini mengkaji hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu undang-undang, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum. Penelitian menjelaskan bahwa menurut pasal 171 huruf C KHI, ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam serta tidak terhalang secara hukum. Pasal 174 KHI menegaskan 3 sebab pewarisan: hubungan kekerabatan nasab, hubungan perkawinan yang sah, dan hubungan wala atau memerdekakan budak. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak tiri tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki sebab mewarisi, tetapi tetap dapat menerima harta melalui mekanisme wasiat atau hibah. Wasiat dapat diberikan maksimal sepertiga harta, kecuali disetujui oleh seluruh ahli waris. Sedangkan hibah yang diberikan saat pewaris masih hidup dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan bila menimbulkan keberatan di antara ahli waris. Pasal 201 dan 211 KHI. Ketentuan hibah ini berfungsi sebagai solusi sengketa, memungkinkan penyesuaian agar porsi warisan
kembali adil, baik dengan menambah kekurangan maupun menarik kelebihan hibah yang sudah diterima. Kesimpulannya adalah berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kembali kesimpulan bahwa anak tiri bukanlah ahli waris dalam keluarga menurut hukum waris Islam. Hal ini disebabkan karena anak tiri tidak memenuhi sebab-sebab sebagai ahli waris. Dan pengertian ahli waris menurut pasal 171 huruf C KHI, namun demikian anak tiri bisa mendapatkan warisan melalui jalan wasiat dan hibah, di mana hal ini tertuang dalam pasal 194 ayat 2, pasal 195 ayat 2, serta pasal 210 ayat 1 dan pasal 211 KHI. Kelebihan ataupun kekuatan di jurnal ini adalah dasar hukumnya jelas dan lengkap, pembahasan sistematis, relevan dengan isu sosial, kemudian penjelasan praktis mengenai isu sosial, kemudian yang terakhir ialah memperjelas batas penerimaan harta oleh anak tiri. Kemudian kelemahan dari jurnal ini kurang memuat data empiris, tidak membahas perspektif ulama atau mazhab lain, kemudian minim analisis kritis terhadap aturan KHI, kemudian tidak menyoroti potensi konflik keluarga secara mendalam, serta solusi sengketa hibah waris hanya disampaikan secara normatif. Itu saja yang dapat penulis sampaikan dalam review jurnal pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Akhir kalam, jika menemukan kekurangan maka itu datangnya dari penulis itu sendiri. Jika ada kelebihan maka datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.